Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu disukai kodam ya. Jadi kalau disukai kodam ini sama halnya dengan disukai makhluk halus ya. Makhluk halus ketika menyukai Anda, terus Anda bisa perintahkan, maka makhluk halus itu akan menjadi kodam bagi diri Anda. Nah, inilah yang disebut dengan disukai oleh kodam. Nah, ada dua sisi ya. Jadi dua sisi ini memiliki potensi yang sama ya, untuk Anda ini disukai oleh kodam. Yang membedakan adalah kodam dari jenis positif, juga kodam dari jenis negatif. Kodam ini makhluk halus, kodam ini adalah jin. Ada yang jahat, ada juga yang tidak. Jadi dari sini saya berharap teman-teman weton Rabu ini sudah bisa memiliki gambaran gitu. Kira-kira saya ini disukai kodam yang mana? Disukai kodam yang makhluk halus ya, yang sifatnya positif atau negatif. Ini berbanding lurus dengan perilaku Anda, berbanding lurus dengan ibadah Anda, berbanding lurus dengan spiritual Anda. Ketika teman-teman weton Rabu ya, energi Anda ini negatif, maka yang suka itu adalah makhluk halus dari golongan negatif. Tapi ketika Anda ahli ibadah, ahli tirakat, maka makhluk halus yang golongan positif yang akan suka dengan diri Anda. Nah, dua-duanya ini bisa difungsikan semua gitu loh ya. Mau negatif mau positif bisa difungsikan semua, tapi ada konsekuensinya ketika itu negatif. Ya konsekuensinya kehancuran kehidupan Anda. Ketika itu positif, ya konsekuensinya ya sama saja ya. Manakala kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu pandai-pandai dalam mengendalikan ya. Pandai-pandai kita mengelolanya gitu. Jangan sampai keberadaan kodam yang ada di dalam tubuh kita itu membawa mudarat, membawa ketidakmaslahatan di dalam diri kita, yang mana akhirnya malah menjerumuskan diri kita pada perbuatan kesesatan. Ya. Banyak orang itu berhalusinasi, banyak orang itu mengambil jalan pintas, akhirnya bersekutu dengan kodam. Akhirnya apa? Mendewakan Tuhan, mendewakan kodam. Lupa keberadaan kuasa Tuhan. Nah, ini yang berbahaya itu di situ teman-teman ya. Akhirnya timbul kemusyrikan, menyekutukan Tuhan. Oke, Anda punya kodam, itu is okay, tidak masalah gitu. Tapi Anda juga harus tahu batasannya. Anda harus tahu bagaimana mengendalikan kodam itu supaya Anda ini tidak dikendalikan kodam. Nah, inilah yang Anda harus tanamkan. Inilah yang Anda harus pikirkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi teman-teman weton Rabu, keberadaan kodam itu ya, seperti itu gitu ya. Jadi bisa positif juga bisa negatif. Ini tergantung dari diri Anda ya. Tergantung dari energi Anda yang Anda himpun. Kalau energi yang Anda himpun positif, maka kodam yang ketarik juga positif. Ataupun kalau Anda tidak memiliki kodam itu ya tidak masalah gitu. Ya. Banyak komentar-komentar ya yang terjebak oleh kodam ya, mungkin habis melihat ya, materi tentang kodam, weton Rabu diikuti oleh kodam singa, kodam macam-macam. Padahal semua itu adalah halusinasi pembuat kontennya gitu ya. Halusinasi ya. Yang membuat konten belum tentu bisa melihat kodam. Belum tentu bisa ketemu dengan kodamnya. Ini berbahaya. Ya. Ya mungkin kalau saya membahas seperti itu mungkin channel saya akan cepat gitu. Cepat besar gitu. Tapi tidak ada kebenaran di situ gitu. Penyesatan yang ada ini berbahaya sekali ya. Membuat orang tersesat, wah itu sangat luar biasa dosanya ya. Jadi teman-teman weton Rabu jangan terjebak dengan kodam ya. Periksa diri Anda. Ketika diri Anda semakin jauh dari Tuhan, ketika Anda semakin jauh dari ibadah, dari tirakat, sudah pasti ya,
banyak makhluk halus di dalam tubuh Anda. Kalaupun ada kotam-kotam dari jenis yang negatif, ya inilah yang kita perlu perhatikan, inilah yang perlu kita periksa. Jangan sampai kita disesatkan dengan keberadaan kotam yang ada di dalam tubuh kita. Wah, itu sangat luar biasa. Kalau kita tersesat disesatkan oleh kotam, kita ini akan masuk ke alam ilusi, alam halusinasi, alam yang tidak nyata gitu ya. Akhirnya Anda ini apa ya, memiliki dunia sendiri gitu loh ya, ibarat dua dunia gitu. Nah, kalau Anda sudah memiliki dua dunia di dalam kehidupan Anda, wah dus, akan banyak hambatan, akan banyak kesulitan yang Anda hadapi. Ibarat Anda ini akan sering ngomong dewe, Anda akan sering berbicara sendiri, Anda akan sering wah gelisah dan sebagainya. Ya. Jadi teman-teman weton Rabu, kotam itu juga bisa positif, juga bisa negatif. Kotam itu juga ada manfaatnya, juga kotam itu juga ada kerugiannya. Tapi kalau Anda ingin tidak beresiko, sudah tidak usah kotam-kotaman. Ya, maksimalkan saja sedulur papat Anda gitu ya. Bagian daripada diri kita. Itu akan tidak beresiko. Kotam ini juga akan beresiko ya teman-teman ya. Ketika Anda meninggal dunia, kotam Anda akan ikut dengan keturunan Anda. Nah, ketika kotamnya negatif ya, terus keturunan Anda positif, ya akan diganggu gitu ya. Atau ketika katakanlah kotam Anda ini ikut dengan keturunan Anda kuat, ya bisa gila juga. Ya, bisa sakit-sakitan, bisa gelisah tidak karu-karuan. Banyak toh sekarang ini ya, anak-anak kecil itu rewel terus, ya itu kan ada interaksi dengan kotam-kotam leluhurnya. Ini contoh kecil ya, contoh dampak kecil. Akhirnya dibawa kemana, disuwuk nol, tidak sembuh-sembuh, wes tambah parah, tambah wes tidak karu-karuan. Ya, nah, lebih baik itu kita tidak. Kalau kita katakanlah tidak prefer ya, artinya tidak memahami ilmunya, sebaiknya tidak usah pakai kotam-kotaman. Kalaupun Anda memiliki kotam, bersihkan ya. Kalaupun ada di dalam pusaka Anda, misalkan Anda punya pusaka, ya biarkan berada di tempat pusakanya, jangan sampai masuk dalam tubuh Anda. Makanya perlu kita ini untuk menjaga pribadi kita ini untuk selalu positif, selalu berada di jalan Tuhan, sehingga tidak ada gangguan, tidak ada dampak ya negatif yang ditimbulkan dari keberadaan kotam yang ada di sekitar kita. Nah, semoga sedikit pemahaman tentang kotam ini ya bisa menambah wawasan teman-teman weton Rabu dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.